balik. Sebelumnya Ibu mau menyampaikan dulu tujuannya ya. Tujuan menyambut usia balik itu apa saja? Sebelum pembelajaran Ibu sampaikan dulu tujuan. Tujuan pembelajaran adalah yang pertama menjelaskan pengertian usia balik ya. Yang kedua mengidentifikasi tanda-tanda akil balik menurut ilmu fikih ya. Dan yang ketiga menyebutkan kewajiban apa saja ya. Pada materi Ibu mau tanya dulu. Ini kan tadi Ibu tujuannya tentang balik ya. Ada yang tahu nggak apa sih balik itu? Ada nggak yang tahu? Apa balik itu apa ya? Apa? Ada nggak? Silakan. Yang tahu coba. Yang perempuan ya, untuk perempuan itu tandanya datangnya haid. Ada nggak yang tahu? Laki-laki apa coba kalau sudah balik? Iya pintar, mimpi basah. Dan tadi itu ya. Yang pertama untuk laki-laki itu mimpi basah dan yang keduanya adalah haid. Nah, kita sekarang lihat materi yang di dalam video. Tolong perhatikan dengan seksama ya. Video pembelajaran anak yang soleh dan soleha. Materi kali ini adalah tentang menyambut usia balik. Yang pertama, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Balik merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Balik diambil dari bahasa Arab. Secara bahasa, balik artinya sampai. Maksudnya, telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim. Apa tandanya baliknya? Seperti apa itu tandanya balik? Bagi anak laki-laki ditandai dengan antara lain keluar air mani atau mimpi basah. Dan bagi perempuan ditandai dengan keluar darah haid atau menstruasi. Nah, lihat tabel berikut ini. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Bagi laki-laki, mimpi basah itu utama dan berusia 15 tahun. Sedangkan bagi perempuan, haid atau menstruasi yang utama dan berusia 15 tahun. Mimpi basah atau ihtilam adalah keluarnya air mani atau sperma. Biasanya terjadi ketika seorang laki-laki maka sudah bukan anak-anak lagi, tapi sudah tergolong balik. Dan seseorang tersebut sedang berhadas besar yang disebut junub, maka diwajibkan mandi wajib. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, kewajiban mandi bagi yang berhadas besar, yaitu anak yang mengalami mimpi basah atau haid itu termasuk berhadas besar. Namun untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran, maka ia wajib mandi terlebih dahulu. Anak-anak yang soleh dan besar, di antaranya adalah yang pertama, mencuci kedua telapak tangan hingga 3 kali. Yang kedua, mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Yang ketiga, membersihkan tangan kiri
menyela-nyela rambut kepala dengan air. Jika lebat atau menuangkan air sebanyak 3 kali. Diyakin air bisa masuk ke pangkal rambut. Keenam, menuangkan air pada anggota badan. Dan ketujuh, membasuh kaki. Catatan, niat mandi dilakukan di dalam hati pada awal basuhan anggota badan. Tawaf. Dan yang keempat, kita boleh membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, dan membawa Al-Quran. Anak yang soleh dan solehah, kita tepuk tangan yang rasa yuk. Ayo kita tepuk tangan yang rasa. 1, 2, 3. Tepuk tangan dewasa. Jika kau ingin tahu tentang dewasa, bagi anak pria dan wanita, dalam bermimpi basah bagi seorang pria dan keluar darahnya untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk. Dari sana ya, kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nanti sama ibu ini dikasih. Ini ada kisah tentang cerita haid sama cerita mimpi basah. Untuk laki-laki sama ibu dikasih cerita tentang mimpi basah. Tolong dipahami ya, dipahami dulu. Boleh. Nah untuk perempuan itu ceritanya tentang haid ya. Kenapa? Dibaca dulu. Gak apa-apa. Dibaca dulu. Apakah mimpi basah boleh sholat? Ayo. Tidak. Kenapa tidak boleh sholat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
nih.